dengan orang tuanya Nabi 9 bulan 10 hari di perutku ya Nabi. Begitu cinta kepada istrinya Nabi. Jangankan mau membiayai hidupku Nabi, jangankan ingin memberikan makanan yang enak untukku Nabi, istrinya dia berikan makanan paling enak Nabi, istrinya dia berikan pakaian yang paling bagus Nabi, tapi orang tuanya Nabi dia lupa Nabi. Peristiwa ini bukankah sudah banyak terjadi di antara kita? Makanya Bu, tabe itu Pak disengen atau riolota mesti diamalkan kembali supaya dia nalupai anata nah itu nata kalupa na elo karita matwai. Apa nasihat orang tua dulu kita? Yang pertama tabe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kalau loyo orang tidak lama dong menyusuri itu. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau begitu saya tanya lagi yang kedua, jujur Ki. Kalau takdirnya suami tak lebih dulu meninggalkan kita di dunia ini, mau tidak temani suami di atas kuburannya kalau sudah dikubur? Mau tidak? Semangat ada bilang tidak. Dengar kami itu Pak. Setengah mati cari rezeki siang dan malam. Akan sedengarkan ke istri tak malam ini bahwa tidak. Kalau begitu pertanyaan yang sama bagus dong kalau ibu-ibu dengarkan dari bapak-bapak. Kalau istri meninggal Pak sudah dikubur, kira-kira menangis jadi Pak? Dengarkan itu Bu. Kok pertanyaannya lain Ustaz? Memang begitu kalau laki-laki. Alhamdulillah laki-laki tidak pernah bisa lihat meninggal istrinya. Ada laki-laki yang pingsan. Pernah kita lihat Pak? Pernah dilihat Pak? Tapi yang umum terjadi istri banyak pingsan kalau suami yang meninggal. Kalau laki-laki alhamdulillah tidak pernah bisa lihat. Maka begitu tongi nanti kalau suami tak ibu. Maka apa yang mesti dipersiapkan sebelum kematianmu tiba? Waja'at zakratul maut. Karena pasti akan datang betul peristiwa zakratul maut itu. Apakah siang, sore, ataupun malam. Salah satu yang mesti kita persiapkan adalah bagaimana kita tahu ilmu menuntun orang yang sakratul maut. Belajar kita ibu, belajar kita pasti ada orang mati. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj karangan Dr. Mustafa terurai di kitab itu bagaimana kalau ada orang tua yang sakratul maut, apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan oleh anak dan menantu. Diawali yang pertama, hadapkan tubuhnya orang tuamu yang sakarat menghadap ke Baitullah. Segera ingat itu wahai anak-anak muda semua. Kalau ada orang yang sakarat, di mana posisi kepalanya? Arah utara dan kedua kakinya selatan. Lalu seperti posisi orang yang mau salat, kedua telapak tangan disimpan di atas perutnya. Almarhum Haja Indotan pada saat dikuburkan, begitulah kira-kira posisi orang yang sakratul maut dihadapkan menghadap ke Baitullah. Lalu lanjut yang kedua, setelah engkau hadapkan menghadap ke Baitullah, perintah Nabi adalah Iqra'u ala mautakum. Wahai anak 4 orang dan menantu 4 orang serta cucu 9 orang, segera engkau berwudu dan setelah berwudu ambil Al-Quran. Sama-sama engkau berada di sampingnya mertua orang tuamu, lalu baca surah Yasin di sampingnya. Mengaji bagi di sampingnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Berhentilah sejenak
Lalu tengok orang tuamu, tengok pada saat sakratul maut. Contoh yang terjadi kepada almarhumah Haji Indotang. Karena semua orang yang sakratul maut itu pasti menangis, dan pasti ia menangis pada saat itu. Termasuk almarhumah Haji Indotang, itu juga menangis pada saat sakratul maut tiba. Mudah-mudahan tidak ada orang yang mau mati yang tidak menangis. Semua orang menangis, termasuk kita nanti menangis gitu. Tapi sebelum saya bahas apa makna tangisan pada saat sakratul maut, mengingatkan selama takziah berlangsung jangan ada yang mengantuk. Kenapa? Karena biasanya yang cepat meninggal di antara jemaah takziah adalah yang mengantuk saat ceramah takziah berlangsung. Begitu pula yang main HP, simpan dulu HP itu. Tidak lama Ustaz antar ceramah, tidak mau kita dengar ilmu. Nah ilmu sudah datang mau didengar. Kenapa kita terlalu asik dengan HP kita? Ada jemaah tuh? Ada. Almarhumah pada saat sakratul maut itu menangis. Lalu apa makna kenapa orang sakratul maut itu menangis? Ada dua maknanya. Silakan kita mengambil hikmahnya, karena kita akan kejadian di antara dua itu. Makna yang pertama adalah tangisan orang yang bahagia ingin kembali kepada rohnya, sebagaimana tangisan para nabi dan rasul. Para ulama-ulama itu menangis karena rindu ingin kembali berjumpa kepada rohnya. Semoga tangisan itu yang terjadi kepada kita nanti pada saat sakratul maut tiba. Tangisan yang kedua adalah tangisannya Fir'aun, manusia yang sangat sombong, manusia yang tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Ia menangis, menyesal, tapi tidak ada lagi artinya penyesalan pada saat sakratul maut. Makanya diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun bagaimana detik-detik sakratul maut tangisannya orang-orang yang menyesal. Rabbi ya Rabb laula akhartani ila ajalin qarib. Tunda kematianku ya Rabb, tunda kematianku ya Allah, tunda kasihnya kematianku ya Allah. Pertanyaannya, agak kata kira-kira ditunda kematian tak Pak? Lu ditunda kematian tak? Seandainya kematian bisa ditunda, maka ya Allah, bayi yang baru 5 menit lahir di dunia, jangan dulu diambil nyawanya wahai malaikat penjemput nyawa. Seandainya bisa ditunda ya Rob, jangan dulu diambil nyawanya seorang ibu yang baru melahirkan. Siapa yang mau kasih urus itu anak bayi ya Rob? Kalau engkau ambil ibunya, baru 1 jam engkau ambil ibunya ya Rob. Seandainya kematian bisa ditunda. Tidak ada kematian yang ditunda kalau tiba ajal apa ibu. Pokoknya selamat tinggal. Tidak ada tom itu teman-teman kalau sudah mati. Betul tidak? Betul tidak? Selamat tinggal dunia. Ternyata dunia telah akan pergi dan kita akan masuk di dalam tanah. Alhamdulillah. Lanjut atas toh. Yang ketiga, perintah Nabi setelah engkau membacakan surah Yasin di sampingnya, lakinu mautakum, talkinkan orang tuamu, talkinkan suamimu, talkinkan istrimu, talkinkan anakmu. Bagaimana caranya ditalkin? Dibacakan kalimat la ilaha illallah. Bisa kita ulangi, saya awali, Bapak Ibu yang sambung. La ilaha loyo nakudong. Kalau loyo makin mengerti maksudnya mau ditutup tak sia-sia. Sambung, kita ulangi sekali lagi. Ya Rabb, lihatlah hamba-Mu ya Rabb, mulut yang mana yang mengucapkan zikir mengagungkan nama-Mu ya Rabb, dan hati yang mana yang tidak ingin mengucapkan zikir ini ya Rabb.
Tapi kami tetap bermohon ya Rabb, mudahkan mereka yang tidak mengucapkan zikir ini bersama dengan kami ketika sakratul maut tiba, dia mudah mengucapkan zikir itu ya Rabb. Kita ulangi sama-sama. La ilaha illallah. Berdoalah kita semua, ya Allah, mudahkan hamba-Mu ini mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut tiba. Tapi muncul pertanyaan untuk Bapak Ibu jawab. Mudahkah mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut? Silakan dijawab. Yang biasa berada di sampingnya orang yang sakarat. Mudah atau susah? Jawab makin. Yang biasa melihat orang sakarat. Itu bukan perkara mudah mengucapkan la ilaha illallah. Tania tuh malumu tania. Ustaz Ansar biasa kalau dipanggil mentalkin sahabat keluarga jemaah yang sakarat. Saya ulangi 3 kali, la ilaha illallah. Kalau tidak ada kode bahwa bibir dan lidahnya terkunci, saya hanya berkata, buat apa kita nasusahi ini orang yang mau mati? Pasti waktu sehat saja dulu dia tidak memang rindu dengan Allah dan tidak membiasakan mulut dan hatinya mengucapkan zikir ini. Buat apa kita repot di saat dia sakarat? Pasuni jagomu, nawitani alemu pak siwa jagota. Bukan perkara mudah itu mengucapkan la ilaha illallah. Di zaman Nabi, wahai jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia rajin salat 5 waktu bersama dengan Nabi. Ia sudah haji umrah berkali-kali. Dia membaca Al-Quran, bahkan menghafal sebagian Al-Quran. Tapi pada saat sakratul maut tiba, mulut terkunci, lidah tidak bisa bergerak. Persoalan apa? Persoalan Alqamah durhaka kepada orang tuanya. Banyak anak muda mesti dengarkan ini. Saya ulangi, Alqamah rajin salat, Alqamah sudah haji umrah berkali-kali, Alqamah rajin bersedekah berzakat, tapi pada saat sakratul maut mulut terkunci, lidah tidak bisa bergerak. Karena apa? Dia durhaka kepada orang tua. Ya Allah ya Rabb. Berkata Nabi kepada Bilal, Bilal, untuk apa engkau datang memintaku untuk mentalkin Alqamah Bilal? Kalau Alqamah adalah awana durhaka Bilal, mustahil bibirnya bergerak mengucapkan la ilaha illallah sekalipun dia rajin salat Bilal. Akhirnya berkatalah Nabi, Bilal, tidak perlu saya datang mentalkin Alqamah Bilal, cukup tugasmu Bilal, cari orang tuanya Alqamah. Mudah-mudahan masih hidup orang tuanya dan Allah memberikan ridho kepada Alqamah Bilal supaya ia mengucapkan la ilaha illallah. Bilal mencari di mana berada keberadaannya orang tuanya Alqamah. Masuk kampung, keluar kampung, masuk kampung, keluar kampung. Sampailah di tempat yang jauh. Lalu ada seorang sahabat berkata, Bilal, rumahnya ibunya Alqamah di tempat itu Bilal. Rumah yang tidak layak huni sebenarnya Bilal. Di tempat itu ada seorang ibu nenek-nenek yang sudah tua jompo Bilal. Jangankan bergerak mencari nafkah Bilal. Kalau ia mau makan, para tetangga yang datang membawakan makanan untuk orang tua itu Bilal. Bayangkan dengan rumah anaknya yang bernama Alqamah Bilal. Rumahnya bagus, rumahnya besar, istri dan anak-anaknya makan apa yang dia mau makan, tapi orang tuanya baru bisa makan ketika ada tetangga yang memberikan makanan. Berkatalah Bilal, ya Allah, astagfirullah, ternyata apa yang disampaikan Nabi kemungkinan memang anak durhaka ini Alqamah. Ya Allah, engkau bisa makan dengan enak, orang tuamu jangankan makan. Orang tuamu jangankan makan buah, orang tuamu jangankan makan enak. Sesuap nasi pun biasa tetangga mami pada yang kasih. Punya anak tapi anak tidak tahu diri bahwa orang tuanya masih hidup. Dibawalah nenek ini yang tua renta menuju ke hadapan Nabi. Begitu sampai di hadapan Nabi, Nabi bertanya, bagaimana sifatnya anak Alqamah? Bicarakan kepadaku, jangan engkau tambah dan jangan kurangi. Jangan sampai Allah turunkan wahyu kepadaku. Maka menangis seorang ibu yang tua renta ini lalu berkata, ya Nabi, Alqamah Nabi, anak
anak satu-satu kodon Nabi. Dari kecil saya rawat anakku itu Nabi. Seorang ibu Nabi ketika melihat anaknya sudah makan kenyang toma, aku rasa Nabi, saya adalah orang miskin Nabi, tapi mau tau nggak perlu kasih makan anakku yang enak Nabi. Kalau ada makanan kusimpan lagi Nabi supaya bisa makan malam anakku Nabi. Begitu pula Nabi kalau kuliah anakku tertidur Nabi kenyang toma rasanya Nabi, cukup air minum saya makan dan minum, tapi perasaanku sudah kenyang melihat anak yang sudah tertidur karena sudah kenyang Nabi. Pertanyaan ibu, betul tidak? Tidak ada itu ibu mau makan enak sendiri kecuali makanan disimpankan anaknya. Betul? Lalu Nabi bertanya, lalu apa yang terjadi setelah engkau merawatnya dari kecil? Dari kecil saya rawat Nabi, setelah ia menikah dengan gadis pilihannya Nabi. Ya Allah, saya tidak pernah menyangka Nabi, saya sudah tua dengan harapan anak satu-satuku nanti merawatku di kala tua. Tapi apa yang terjadi Nabi? Anakku Alqamah lupa dengan orang tuanya Nabi. 9 bulan 10 hari di perutku ya Nabi. Begitu cinta kepada istrinya Nabi. Jangankan mau membiayai hidupku Nabi, jangankan ingin memberikan makanan yang enak untukku Nabi, istrinya dia berikan makanan paling enak Nabi, istrinya dia berikan pakaian yang paling bagus Nabi, tapi orang tuanya Nabi dia lupa Nabi. Peristiwa ini bukankah sudah banyak terjadi di antara kita? Lalu peristiwa ini tidak terjadi di antara kita. Sengaja Allah titipkan pesan Alqamah melalui lisannya Ustaz Ansar malam ini. Karena memang kita lupa karena terlalu cinta dengan istri dan anak-anak, lupa mati tanggung jawab kita terhadap orang tua. Betul tidak? Betul tidak? Nasihat itu bagi anak-anakku. Makanya Bu, tabe. Itu Pak disengen atau riolota mesti diamalkan kembali supaya dia lupa ki anak-anak. Nah itu nata kelupa na elo kari tamat kuai. Apa nasihat orang tua dulu kita? Yang pertama tabe, jangan pernah engkau lepaskan anakmu tinggalkan rumah sebelum engkau peluk dan cium anakmu. Dan ciumlah posisi yang paling terbaik adalah di posisi dahi tempat sujud anak itu. Disitulah tempat paling barakah. Tomat wain aku nabau itu anak-anak. Cium dahinya. Kalau anak dari kecil selalu dipeluk dan dicium dahinya sampai dia berkeluarga, dia itu adalah kurang ajar di tempat Tuhannya. Dia tidak akan pernah menjadi anak durhaka. Dia tidak akan pernah bersifat seperti Alqamah rajin salat, tapi nak lupai orang tuanya. Silakan buktikan. Kalau ada anak-anak yang selalu dipeluk dan dicium dahinya, carikan Kak satu di Makassar. Kalau anak itu ada yang menjadi contoh, mau maaf, game motor, carikan Kak kalau ada. Tidak ada itu. Kenapa? Karena itu barakah atau apa lo kajana ini mondrek kuese pertama. Karena selalu dicium dahinya. Pak disengatoriolo ya. Pamulan itu dilupai. Coba ibu-ibu. Masih ada ibu-ibu di sini yang selalu amalkan itu. Peluk dan cium ini. Ada tonji jemaah, nah bilang selalu tonji saya kecium Ustaz dahina. Tapi dahina Bapak. Ulala. Yang kedua, sebelum anak-anak tinggalkan rumah, amalkan barakah najarin atau matuai. Apa yang dilakukan kedua orang tua sebelum anak pergi meninggalkan rumah? Hei anakku, sebelum saya berikan engkau pembeli mie bakso di sebelahmu nak, cium dulu tangannya ayahmu, cium tangannya ibumu nak, karena keberkahanmu itu nak ada di tangannya orang tuamu anakku, supaya dia tahu bahwa dia tidak lahir dari batu. Anak-anak kalau dari kecil selalu cium tangannya orang tua, tapi ingat cium tangannya di sini. Ke anak-anak zaman now cium tangan bukan di sini. Di mana? Cium tangan gitu begini. Assalamualaikum. Tidak sah di sini. Assalamualaikum. Bawa jarita Pak, supaya barakah ironata. Malupu baca sangga di mega orang parana. Baraka jarita nasa magai jarita natuduh onronna baraka lapung anak supaya malu milinona. Nah insyaallah mari kita yang kena tulung kali tomatoai. Alhamdulillah 2 minggu cukup itu. Baraka toriolor di bawah yang sudah mulai hilang diamalkan. Akhirnya berkata Nabi kepada Bilal, Bilal, tidak perlu kita datang mentalkin Alqamah Bilal. Yang saya perintahkan kepadamu,
kumpul kayu bakar Bilal, kumpul kayu bakar, hendak saya bakar Alqamah. Lalu berkata ibu Alqamah, ya Nabi, kenapa ingin kau bakar anakku Alqamah? Bukankah anakku rajin sholat? Bukankah anakku telah haji dan umrah? Bukankah anakku selalu puasa Senin Kamis di luar Ramadan dan sebagainya Nabi? Lalu Nabi tersenyum dan berkata, adakah pahala yang diperoleh seorang anak kalau durhaka kepada orang tuanya? Silakan jawab. Ada tidak? Halo, ada tidak? Engkau rajin baca Al-Quran tapi durhaka kepada orang tuamu, adakah pahala yang kau dapatkan nak? Ya Allah, alangkah sia-sianya hidupmu mencari rezeki, rajin salat, haji umrah berkali-kali tapi engkau durhaka kepada orang tuamu. Gak ada harapan, gak ada harapannya tuh. Saya tambahkan lagi, saya ingatkan kembali, ini anak mudaku. Itu kalau kita selalu sakiti hatinya orang tua tak nak, nanti pada saat sudah berkeluarga dan ada tommy anak tak, kau rasakan sendiri nak bagaimana rasanya kalau disakiti oleh anak sebagaimana yang kau lakukan kepada orang tuamu sendiri. Alhamdulillah. Ayo anak-anakku semua sebentar, begitu pulang di rumah langsung cium orang tuanya, dan bapak-bapak, ibu-ibu kalau pulang di rumah langsung peluk anak dan cium dahinya anak. Insya Allah. Akhirnya berkatalah sang ibu, ya Nabi, jadi apa yang mesti saya lakukan Nabi? Tidak ada seorang ibu yang ingin melihat anaknya menderita Nabi. Tidak ada seorang ibu yang ingin melihat anaknya tersiksa Nabi. Waktu sakit anakku ya Nabi, saya berdoa supaya sakitnya pindah kepada aku Nabi. Waktu lapar anakku Nabi, saya berdoa, ya Allah berikan harta ya Allah cukup untuk memberikan makan anakku ya Allah. Tidak perlu untuk ibunya ya Allah, yang penting anakku bisa makan ya Allah. Apa yang saya mesti lakukan ya Nabi? Lalu Nabi hanya berkata, ampuni dosanya anakmu, ampuni dosanya anakmu, ampuni dosanya anakmu. Sambil berderai air mata, sang ibu berkata, ya Nabi, jangankan ampunan Nabi, nyawaku pun rela saya berikan untuk anakku satu-satunya Nabi. Tapi anaklah yang lupa dengan orang tuanya Nabi di saat ia sudah berhasil. Itu peristiwa yang terjadi di antara kita. Di saat engkau tidak punya apa-apa, di saat engkau bukan siapa-siapa, engkau selalu minta tolong kepada orang tuamu. Tapi setelah engkau sudah miliki semua, jangankan datang memeluk orang tua, jangankan ingin memberikan biaya operasi orang tua, jangankan memberikan talku 1 kali 1 tahun, menyodorkan uangmu walaupun tidak banyak, engkau berpikir 100 kali. Padahal mentraktir teman, tidak pernah engkau lelah mentraktirnya di warkop. Betul? Saya pikir cukup nih. Ya. Halo, Joko Bidi. Korea, tidak capek jaki? Tidak tahu jadi poso? Saya iya. Akhirnya dengan ridho orang tua mengampuni dosa Alqamah, maka Alqamah pun dengan tenang mengucapkan la ilaha illallah. Itulah yang disebutkan oleh Nabi. Berkah dari la ilaha illallah pada saat sakratul maut, Nabi telah menyampaikan, mangkala akhirul kalam la ilaha illallah dahlal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut, dahlal jannah, pasti masuk surga. Bukankah itu yang kita inginkan semua? 3 sudah selesai. Yang keempat, ditambahkan supaya sempurna cara tak menuntung orang yang sakarat, dan alangkah ruginya kalau ini ilmu hilang di saat kita sudah pulang. Kalau engkau sudah mentalkin berulang-ulang kali orang tuamu, saudaramu, istrimu, suamimu, perhatikan kedua kakinya. Yang pertama kali itu meninggal di antara tubuh tak adalah kedua kaki itu yang menjadi dingin. Saya ulangi, yang pertama kali itu kaku di antara anggota badan tak adalah kedua kaki. Kalau kedua kakinya sudah mulai dingin, maka segeralah bacakan ayatnya di mana Allah memanggil ruh itu untuk kembali dengan tenang. Itu dibacakan tadi oleh Adinda Ustaz yang sangat merdu suaranya membacakan lantunannya. Apa yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul
tenang. Itu dibacakan kepada almarhum Haji Endotang pada saat sakratul maut. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan hati yang tenang, hati yang bersih, rindu ingin berjumpa dengan Rabbmu. Allah Rabbmu pun rindu dan ingin berjumpa denganmu wahai hambaku. Berkatalah kita terdahulu bahwa di saat itu terucap 4 zikir. Zikir itu pernah saya sampaikan di takziah dekat masjid. Yang pertama adalah zikirnya tubuhnya, yang kedua adalah zikirnya hatinya, yang ketiga adalah zikirnya nyawanya, dan yang keempat adalah zikirnya rahasianya, karena ingin kembali dengan tenang menghadap kepada Rabbnya. Setelah dibaca keempat zikir itu oleh almarhumah Haja Indota, maka disambung lagi ayatnya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku yang beruntung dan surga balasan dari apa yang sudah engkau kerjakan. Maka tadi mata yang menangis sambil tertutup pelan-pelan sebelum nyawa pergi terbuka pelan-pelan. Mengerti tidak itu? Tidak ada orang yang mau mati yang matanya tidak terbuka. Ulangi. Tadi yang kedua, tidak ada orang yang mau mati yang tidak menutup matanya dan menangis. Tapi sebelum nyawa pergi, tidak ada orang yang mati yang tidak terbuka matanya walaupun tidak terlalu lebar. Apa maknanya? Maknanya dua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, tidak keluar roh itu sebelum Allah memperlihatkan taman-taman surga untukmu ataukah sebaliknya. Maka itu dilihat oleh almarhumah pada saat nyawanya sebentar lagi akan keluar untuk selama-lamanya. Faman ya'mal misqala khairan sarran yarah. Amal ibadah walaupun sebesar biji sorot pasti akan dan begitu pula wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah, dan begitu pula keburukan walaupun sebesar biji zarrah juga pasti akan kita lihat. Alhamdulillah, keluarlah ruh itu dilihat oleh almarhumah sendiri, mata terbuka, dan setelah nyawa pergi lanjut yang terakhir, yang kelima, tutup matanya. Saya ulangi, tutup mata. Tapi sebelum kita menutup mata dan ilmu penjelasan doanya, saya ingin bertanya kepada semua yang hadir, kalau suami yang meninggal maka yang seharusnya menutup matanya adalah istrinya. Tapi banyak suami meninggal bukan istrinya yang tutup matanya, tapi Pak Imam atau Pak Ustaz yang tutup matanya. Kenapa? Nah, bukan istri. Nah, kita istrinya. Kalau istri yang meninggal yang mesti menutup matanya adalah suaminya. Jangan biarkan orang lain yang tutup matanya istrimu. Engkau lah wahai suami yang tutup matanya istri, karena engkau 30 tahun sama-sama, sehidup semati pernah terucap di Banyingkul waktu pengantin baru. Kalau salah satu orang tua sudah meninggal, maka yang mesti melaksanakan tugas adalah anak pertamanya. Ustaz, tidak tahu doanya, maka anak kedua yang maju. Ustaz, tidak tahu doanya, maka anak ketiga yang maju. Ustaz, lebih bisa tidak tahu. Anak keempat yang maju. Ustaz, tidak tahu. Ya Allah, alangkah kasihanmu jenazah 4 anakmu, tapi tak satu pun dari 4 itu yang menutup matamu. Kenapa? Mesti orang lain. Inilah sisanya kan tidak mau belajar. Saya mau tanya semua anak-anakku, sayang tidak sama orang tuanya, nak? Sayang tidak? Pelajari ilmu ini, karena kematian itu pasti akan datang. Begitu pula ibu-ibu, saya tanya, sayang tidak sama suaminya, Bu? Halo, sayang tidak? Malah, karena tidak dikompi ke suami itu. Tidak dikompi ke suami itu. Sudah tahu doanya menutup mata jenazah, Bu? Sudah tahu belum? Pernah juga bertanya atau belum? Udah ya, lengkap lah sudah.
Baik, saya bacakan doa menutup mata jenazah, tetapi sebelum saya bacakan, jujurlah, bagus kalau ibu-ibu ditanya, semangat kita menjawab. Sebelum saya bacakan doanya, ibu-ibu dalam rumah dulu yang menjawab. Mau Kika duluan mata tak ditutup atau matanya somita? Siapa? Itu? Nah bilang, bapak mau dulu. Korea. Dengar kami itu Pak. Jauh tongi dulu bapak-bapak. Mau kita mata tak duluan ditutup atau mata itu sanai? Itu sanai. Bagaimana caranya dan apa doa yang dibaca menutup mata jenazah? Hadisnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab Riyadhus Shalihin, bab tentang kematian, tentang bagaimana cara Nabi menutup mata jenazah. Apa doanya? Saya praktekkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li fulan. Sebutkan namanya jenazah yang baru saja meninggal. Sebutkan namanya. Siapa contohnya? Siapa namanya? Saya tahu. Contoh ji. Atau begini, kalau malu-malu di sini sebentar di rumah praktekkan ya. Kasih dulu bapak baru bilang Pak, mau praktekkan dulu menutup mata jenazah. Sebutkan namanya. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Sebut nama. Warfa' darajat bil mahdiyin wa khluqu bi'aqibi bil qabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu bi qabri, luaskan kuburannya ya Allah, luaskan kuburannya suamiku, istriku, orang tuaku, sepupuku, tetanggaku, termasuk kalau yang kejadian bom beta, bilang tahu mati bom betku. Wa nawwir lahu bi, dan terangilah alam kuburnya suamiku, istriku, orang tuaku, anakku. Setelah itu engkau sambung ayatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis riwayat Imam Muslim. Kira-kira bisa dihafal? Bu, dihafal nih? Butuh diulangi 2 kali. Nah biar 2 kali tak bisa tongi. Gampang, nanti ku kirimkan di WA Kak. Kirim di WA aku, nanti bertanya Ustaz tolong dikirimkan Kak tuntunan dengan doa-doa lengkap menutup dari awal sampai menutup mata jenazah. Saya akan kirimkan di jam mauan. Akhirnya mari kita akhiri takziah ini. Wakafa bil maut wa'ida. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Tapi tentang menutup mata jenazah, ada biasa jemaah bertanya, ya saya baca Ustaz bismillah wa ala millati rasulillah, tinggal ditambahkan saja itu doa supaya lebih sempurna doanya, insyaallah. Wa kafabil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Nasihat apa yang mau diambil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, nasihat tentang kematian adalah kita pun sudah dekat dengan kematian. Contoh, kita berapa mengurta? Ya, alhamdulillah, tidak lama Tommy. Oke, kemana? Kalau dulu waktu tak muda dan ada rambut putih langsung iya ada Tommy sedikit putih rambutku. Sekarang bukan sedikit putih langsung tidak ada hitam rambutku. Oke, kemana? Maka pikirkan dan renungkan yang kedua, siapa yang mau temani di dalam kuburan? Istri tak pulang, suami tak lak bila api, anak tak demikian sama. Siapa yang mau temani? Adalah amal ibadah tak mau. Maka jangan mimpi selama-lamanya, karena tidak ada yang mau temani melainkan amal ibadah tak saja. Khusus untuk anak-anak almarhum, pesan Ustaz Ansar di penghujung takziah ini, setiap sudah sholat jangan lupa bacakan suratul Fatihah kepada almarhum orang tua kita. Bagaimana caranya? Sebut saja namanya, ya Allah, sampaikan baca Fatihahku kepada almarhumah orang tuaku Haja Ambota, insya Allah sampai. Ada tuh jemaah sultan dengan sampai itu Ustaz, kira-kira saya langsung jawab, tidak pernah bisa baca Al-Fatihah kembali ke Gus. Bacakan saja Al-Fatihah. Yang kedua, pesan kepada anak-anaknya almarhumah, tapi kalau 4 orang bersaudara,
Yang menjadi masalah itu orang tua yang sudah dikubur, kalau anak-anak beser-beser di dunia. Kalau anak-anak beser-beser, apalagi gara-gara harta, maka orang tua yang sudah tenang di alam kuburnya itu pun akan merasakan kesedihan karena engkau beser-beser di dunia. Di sana ya banyak begitu. Ada tuh kejadian belum dikubur jenazahnya, orang tuanya beser-beser di luar gara-gara dia bilang tahu aku ini rumah, dia bilang pore ini. La ilaha illallah. Akhirnya semoga ada hikmah dari ceramah takziah ini. Kita tutup sekali lagi dengan kesimpulan, selain tentang kematian itu pasti, maka perbaiki persiapan kita kalau ada orang sakarat. Di awal yang pertama menghadap ke Baitul, yang kedua bacakan surah ya, yang ketiga talqin berulang-ulang la ilaha, yang keempat apabila sudah dingin kedua kakinya bacakan segera ayatnya dalam surah Al-Fajr sampai terakhir ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang kelima doa menutup mata jenazah. Sekiranya Bapak Ibu mau dan lebih cepat menghafal, nanti saya kirimkan insyaallah. Yang kedua, sekiranya mau dengar ceramah-ceramahku, nanti silahkan nonton di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe supaya tambah banyak berkahnya itu ceramah. Mari kita tutup takziah ini dengan sama-sama memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli bi ibadi wadkhuli jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.